Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafakkuhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu maqamil mahmud. Sallallahu wasallam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Salatan wa salaman nafuzu biha yawmal mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman jayyida wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah sekalian, melanjutkan kuliah kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Syaraf Ibn Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pada pembahasan hadis yang selanjutnya adalah hadis ke-18. Al-hadithu tsamin asyar. Hadis yang ke-18 menerangkan kepada kita tentang bertakwa kepada Allah Ta'ala, berbuat baik dan berakhlak yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Junibni Junadah wa Abi Abdurrahmani Mu'az bin Jabalin radhiyallahu anhumah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusahi hasanun sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman yang bernama Mu'az ibnu Jabal. Semoga Allah meridhoi mereka. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda,
Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah, lakukanlah kebaikan setelah keburukan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah hadis yang berstatus hasan, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmizi. Dan dalam sebagai nuskhah dijelaskan bahwa hadis ini adalah hasan sahih, di mana hadis hasan sahih adalah salah satu derajat hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, kita mengetahui bahwa dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia. Satu, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Jundub bin Junadah. Sahabat Abu Dzar itu digelari sebagai Abu Dzar karena nisbat kepada anaknya yang bernama Dzar, dan ia telah meninggal dunia sejak kecil. Keislaman sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu adalah setelah mendengar kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai utusan Allah di kota Mekah pada saat itu, sehingga Abu Dzar pun mengutus seorang saudaranya yang bernama Unais untuk menengok, memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia buat di kota Mekah. Ini sebelum sahabat Abu Dzar masuk ke dalam Islam. Lantas Unais pun mematai-matai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, yang diucapkan dan yang diajak oleh beliau, maka Unais pun kembali kepada saudaranya Abu Dzar. Kemudian Unais pun mengabarkan bahwa dia adalah yang bernama Muhammad, mengaku sebagai utusan Allah. Dia mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian Abu Dzar berkata kembali, bagaimana respon orang-orang yang menjumpai Nabi saat itu? Unais pun berkata, orang-orang saat itu mendustakan dia. Orang-orang berkata bahwa Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu orang yang berdusta. Dan Unais pun berkata, sebenarnya Muhammad itu adalah orang yang benar, sedangkan mereka yang mengingkarinya adalah orang-orang yang berdusta. Setelah mendengar kabar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah sahabat Abu Dzar menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari Rasulullah di kota Mekah. Pada suatu malam, ketika Ka'bah itu sepi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Kemudian Rasulullah memberi salam kepada Hajar Aswad dan melakukan tawaf dan buat sholat 2 rakaat. Setelah itu, Abu Dzar pun datang dan membagi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara Islam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal Abu Dzar belum masuk lagi ke dalam Islam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya. Dan salam yang diucapkan oleh sahabat Abu Dzar adalah salam yang pertama dibagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu tak ada orang yang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah, melainkan yang memulainya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sahabat Abu Dzar pun bersyahadat di hadapan Rasulullah, dan ia pun masuk ke dalam Islam, kukuh teguh dengan keislamannya. Bahkan sahabat Abu Dzar berjanji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan Islam dengan lantang, akan berdakwah secara terang-terangan. Pada suatu hari Abu Dzar pun pergi ke hadapan Ka'bah dan dia memanggil orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah. Lantas Abu Dzar pun berkata,
wahai para manusia, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Maka orang-orang pun tak terima dengan apa yang dibawa Abu Dzar, apa yang didakwahinya. Kemudian orang-orang pun menzalimi Abu Dzar, memukul fisiknya, penuh dengan darah dan luka sahabat Abu Dzar. Lantas Abbas paman Nabi menengok kejadian itu dan menyelamatkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan Abbas pun berkata, wahai manusia, ketahuilah, dia ini seorang yang berasal dari suku Ghifar. Apakah kalian tak mengetahui bahwa suku Ghifar itu adalah tempat jalur perniagaan kita? Kalaulah kalian mencelakai orang-orang Ghifar, maka mereka akan menutup jalan untuk perniagaan kita kepada negeri Syam. Akhirnya Abu Dzar pun diselamatkan oleh Abbas. Hari kedua Abu Dzar pun tak putus asa, tak turun semangat. Ia pun mendakwahkan demikian dan dizolimi, dipukuli orang-orang. Karena ia telah berjanji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan agama ini dengan lantang. Dan menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa jangan pernah merasa malu untuk menjadi seorang muslim. Jangan pernah kita malu untuk mendakwahkan agama. Bahkan kita mesti berbahagia dengan keislaman yang telah dibagi oleh Allah Ta'ala. Khususnya orang sekarang malu untuk menampakkan keislamannya. Bahkan sebagian orang muslim sampai menghina agamanya sendiri. Dekat Sweden hari ini Al-Quran dibakar, Al-Quran dihina, Al-Quran dilecehkan. Sedangkan kita semua menengok, kita semua menjadi saksi. Jangankan untuk marah, jangankan untuk bertindak. Di dalam hati kita pun merasa biasa-biasa saja, tak mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Sesiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, menghina agama, kemungkaran bukan? Kemungkaran. Melecehkan Al-Quran adalah kemungkaran yang nyata. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Diubah dengan kekuasaan. Kita mampu, kita mempunyai power, maka ubah. Cegah kemungkaran itu jangan sampai berkelanjutan. Kalau tak boleh, maka ubahlah dengan lisan. Bagi nasihat, bagi perkataan-perkataan yang baik untuk menghentikan kemungkaran itu. Sadarkan orang yang berbuat dosa tersebut. Fa in lam yastati, kalau tak boleh, maka ingkari, benci dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan ini yang dibuat oleh sahabat Abu Dzar. Dengan keimanan tertinggi, ia mendakwahkan agama, tak takut nyawanya melayang. Bahkan dia mengorbankan dirinya, kalaulah dia mati sekalipun, dia berada dalam keadaan yang sangat siap, karena berada di atas jalur hidayah, jalan Allah Ta'ala. Sahabat Abu Dzar termasuk sahabat yang paling zuhud dan pembesar di antara sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit, yang manapun kalian ikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk. Ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin. Dan sahabat Abu Dzar dengan kezuhutannya, beliau memandang bahwa sesuatu yang lebih dari hajat keperluan tak boleh disimpan. Kita dah banyak simpan uang dekat ekon. Kita pun masih takut kalau tak bisa makan dalam hari itu. Nak derma susah, nak infak ke masjid susah. Depan tabung nampak mahal, depan kedai kereta nampak murah. Nah, itu kita. Lebih mencintai harta itu dipakai untuk kesia-siaan
benda-benda yang tak bermanfaat dibandingkan kita infakkan di jalan Allah. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu sangat tak suka untuk menyimpan sesuatu yang lebih daripada hajat keperluannya. Begitu juga orang perempuan balik rumah nanti tengok dekat peti sujud, dah berapa banyak makanan yang kita simpan 1-2 minggu belum lagi termakan. Sedangkan orang-orang di luar sana, saudara muslim di luar negeri kita, mereka masih berada dalam kelaparan, kesusahan. Sedangkan makanan yang kita simpan itu sampai rusak, bahkan sampai terbuang. Suatu hari Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah pernah menguji keimanan sahabat Abu Dzar dengan mengutus seseorang memberikan uang 1000 dinar kepada sahabat Abu Dzar. Apakah Abu Dzar ini berlebih-lebihan? Apakah dia mubazir? Muawiyah nak mengetahui 1000 dinar bukan uang yang sedikit. 1 dinar saja 1000 lebih. 1000 dinar boleh sampai 750.000 ringgit Malaysia. Tetapi sahabat Abu Dzar hanya memakai sedikit dari uang 1000 dinar itu untuk hajat keperluannya. Baki dia pun tak nak simpan, semuanya dibagikan kepada orang-orang hingga habis. Muawiyah kata, aku salah bagi uang orang. Aku salah orang untuk bagi uang sebanyak ini. Dia tak simpan, hari itu juga dihabiskan. Inilah kemuliaan sahabat Abu Dzar yang meriwayatkan hadis yang akan kita bincang pada malam hari ini. Yang kedua, sahabat Abu Abdurrahman atau yang dikenal Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Tak mungkin anak itu lahir dari sebuah gunung. Tak mungkin ada orang yang menjadi anak gunung. Tapi dikatakan Mu'az bin Jabal. Karena itu adalah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, keutamaan Mu'az dalam berdakwah menyampaikan agama. Beliau tak memikir betapa susahnya perjalanan, bahkan melewati gunung sekalipun dilalui demi menyampaikan agama Allah Ta'ala. Sahabat Mu'az bin Jabal ini masuk ke dalam Islam ketika umurnya 18 tahun. Dan ia termasuk pembesar sahabat. Kemudian juga di antara keutamaan sahabat Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu yang dijelaskan oleh para ulama, wa min fadailihi ma ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'az inni uhibbuk. Di antara kemuliaan sahabat Mu'az adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepadanya dengan cara musalsal. Jadi kalau kita menengok kitab-kitab hadis, ada hadis itu sahih, ada hadis itu dhaif, ada hadis itu hasan, ada hadis itu jenisnya mu'an'an, dan ada hadis itu jenisnya musalsal. Hadis musalsal boleh sahih, boleh hasan, boleh juga dhaif, tergantung kepada derajatnya yang dikeluarkan oleh para ulama dalam takhrijul hadis. Apa itu hadis musalsal? Secara bahasa, salsal adalah yang berturut-turut. Hadis musalsal adalah salah satu model penyampaian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang meriwayatkan hadis dengan keadaan, sikap dan sifat tertentu. Jadi hadis musalsal ini menyampaikannya mesti sama dengan apa yang dibuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ulama menjelaskan hadis musalsal ini baik dari perkataan ataupun perbuatan disampaikannya. Bagaimana raut wajah Nabi ketika menyampaikan hadis itu? Apakah Nabi tersenyum, ataukah Nabi tegak, ataukah Nabi duduk? Maka hadis musalsal adalah hadis yang diterima oleh para ulama. Dan di antara kemuliaan sahabat Abu Dzar di dalam hadis musalsal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan
sahabat Mu'az bin Jabal. Rasulullah berkata kepada sahabat Mu'az, "Inni la uhibbuka ya Mu'az, wahai Mu'az, sungguh aku mencintaimu." Maka Mu'az pun berkata kepada Nabi, "Wa ana wallahi uhibbuka." Dan begitu pun aku demi Allah, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Qala fa inni usika bi kalimatin taquluhunna fi kulli shalah. Wahai Mu'az, sesungguhnya aku memberikan wasiat kepadamu dengan doa yang hendaknya engkau baca selepas buat sholat. Apa doa tersebut? Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bantulah aku untuk beribadah dengan baik kepadamu, dan bantulah aku untuk senantiasa berada pada sisi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dzikrika mengingat, syukrika adalah syukur, husni ibadatik adalah baiknya ibadah, dekat kepada Allah Ta'ala. Sahabat Mu'az bin Jabal ini meriwayatkan tak banyak, hanya 157 hadis dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun perbuatannya, dan ia wafat pada usia yang cukup muda, 33 tahun. Ada yang mengatakan 34, ada juga ulama yang mengatakan 38. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang singkat, padat, tetapi maknanya luas. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar dan Mu'az 3 pesan atau 3 wasiat. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah berbuat baik, yang ketiga akhlak yang terpuji. Rasulullah katakan nasihat tersebut kepada sahabatnya. Kalau kita melihat sahabat Nabi ini kan orang yang berada pada zaman terbaik. Ketakwaan sahabat Nabi, keimanannya tak perlu kita ragukan. Bukan macam kita, 2-3 hari nampak dekat masjid, 2-3 minggu tak nampak. Iman kita lebih banyak turun dibandingkan naik. 2-3 hari baca Quran, 2-3 bulan tak baca Quran. Iman kita lebih banyak turun dibandingkan naik. Kalau tak ada kenduri, kita tak baca Quran. Ada kenduri pun banyak melamun. Sahabat-sahabat Nabi mempunyai kualiti iman dan ketakwaan yang tinggi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bagi wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Berbicara tentang takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran berulang-ulang tentang ayat-ayat yang menjelaskan takwa. Setidaknya ada 245 kata di dalam Al-Quran yang menjelaskan takwa, kalimat takwa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran 102 yang senantiasa kita dengar pada khutbah pertama ataupun kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 70. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa. Apa sebenarnya takwa itu? Kita pun sering membicarakan bagaimana meningkatkan iman dan ketakwaan. Kalau anak pergi jauh, maka kita pun bagi pesan bertakwalah kepada Allah. Kita pun hari ini masih dalam proses untuk menjadi orang-orang yang takwa.
Apa sebenarnya takwa itu? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa takwa itu hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalau kita buat dosa lantas merasa dosa itu biasa, maka kita belum takwa. Karena orang takwa, dosa besar ke dosa kecil ke yang dia buat, dia akan sangat takut kepada Allah Ta'ala. Orang beriman, orang takwa bukan orang yang tak buat dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu punya kesalahan. Selain para nabi, semua orang pasti buat dosa. Tetapi orang yang buat dosa, dia melihat bahwa bukan kecil ataupun besarnya dosa yang dibuat, tetapi dia melihat bahwa di hadapan Zat yang Maha Agung dia buat dosa. Sehingga dia sangat menyesal dengan perbuatan dosa itu. Dosa menjadikannya takut kepada Allah. Maksiat menjadikannya bertambah khauf, bertambah rasa takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil. Orang yang takwa adalah beramal dengan Quran. Quran bukan hanya dibaca. Quran bukan hanya setakat untuk setiap malam Jumat. Tetapi Quran itu kita amalkan di dalam kehidupan. Dan dijadikan pegangan pelita di kehidupan yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka orang takwa sangat berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan Nabi SAW sampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian berpegang dengannya tak akan tersesat. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnata rasulih, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran dah kita pegang, dijadikan pedoman hidup dalam beribadah dengan Quran, bermuamalat, berniaga, bisnis, kerja dengan Quran, muasyarat, hubungan sesama jiran, sesama family, suami kepada istri, orang tua kepada anak, ataupun sebaliknya, hubungan sesama manusia dengan Quran, maka niscaya kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan nyaman, selesa, dan kehidupan kita senantiasa berada pada jagaan Allah Ta'ala. Dan orang yang takwa, kata sahabat Ali radhiyallahu an, wal qana'atu bil qalil. Dia qanaah, menerima, ridho kepada yang sedikit. Ulama menjelaskan kebahagiaan yang sebenar adalah kebahagiaan yang mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau orang bahagia menjalani hidupnya dengan alami, tak dipaksakan, maka kebahagiaan yang dapat itu adalah kebahagiaan yang sebenar. Hari ini dapat 50, dia syukuri. Besok dapat 30, dia syukuri. Besok lagi dapat 100, dia syukuri. Kebahagiaan yang sebenar adalah kebahagiaan yang tak dipaksakan. Tapi ketika seseorang nak coba untuk lari dari takdir Allah, padahal sebenarnya dia tak boleh lari. Dia membahagiakan dirinya dengan kebahagiaan yang dipaksakan. Belum boleh punya rumah, akhirnya pun memakai uang haram untuk beli rumah. Belum boleh punya kereta, akhirnya pun pinjam sana sini untuk beli kereta. Sedangkan belum menjadi hajat ataupun darurat. Begitu juga tak masuk kerja. Macam mana aku boleh masuk kerja? Akhirnya dia bagi reswah, bagi suap untuk masuk kerja tersebut.
memaksakan kebahagiaan di luar kehendak Allah. Maka orang takwa tak akan demikian. Orang takwa ridho kepada yang sedikit. Lebih baik dekat account kita uang sedikit tapi semuanya halal dan baik. Kita dapatkan dengan ridho Allah Ta'ala. Nah, dibandingkan uang dekat account itu banyak tetapi dari cara yang tak baik, cara yang haram. Dan kalau kita boleh menerapkan sifat qanaah di dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang-orang yang takwa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya pinjaman. Beli jam tangan, uang pinjam. Kereta, uang pinjam. Beli kasut, uang pinjam. Yang cash, istri itu saja. Selain istri tak ada yang cash, semua pinjam. Ini adalah benda yang dipaksakan. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk kematian. Orang yang takwa dia boleh membezakan mana keperluan hidup dan mana maksud tujuan hidup. Maksud tujuan hidup kita ini apa, tuan dan puan? Maksud tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Ta'ala, selamat daripada azab Allah Ta'ala, masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Adapun keperluan hidup kita, punya rumah, punya kendaraan, perniagaan ataupun pekerjaan, menikah, punya anak cucu keturunan, itu keperluan hidup. Terkadang banyak orang yang tertipu dengan keperluan hidup, sehingga ia meninggalkan maksud tujuan hidup. Sebab kerja tak sholat, sebab niaga tak ikut tarawih. Apalagi bulan Ramadan kan. Ramadan itu memang niaga untungnya berganda-ganda. Banyak orang yang penat berniaga Ramadan, tarawih pun ditinggalkannya. Iyalah benda itu benda sunat. Tetapi amat sangat disayangkan, rugi kita sebanyak-banyaknya rugi. 1 tahun sekali kita pun tak boleh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tarawih, sholat sunat itu. Di mana kita belum tentu mendapatkan kesempatan pada Ramadan yang berikutnya. Jadi orang yang takwa, dia tak akan tertipu dengan keperluan hidupnya. Bahkan keperluan hidup yang didapatkan, uang yang didapat, kekayaan harta yang berlimpah, ia gunakan untuk membantu agama Allah Ta'ala. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang beramal dengan Quran, dan orang yang ridho dengan perkara yang sedikit, serta mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahi. Takwa itu adalah bermula dari satu ibarat dalam menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi takwa itu bukan hanya dalam ibadah. Dalam ibadah kita semua macam orang takwa. Dalam ibadah boleh baik, dalam ibadah nampak khusyuk, tapi dalam muamalat bisnis ia menipu orang lain. Dalam muamalat takwa itu tak dipakai. Berniaga, benda tak original dikatakan original, benda ada rusak dikatakan tak ada rusak. Menipu, mengurang-ngurangi timbangan, tak jujur dalam muamalah. Jadi takwa itu bukan hanya setakat dalam ibadah, tapi dalam muamalat pun kita kena mengedepankan sifat takwa. Begitu juga dalam muasyarat, hubungan sesama manusia. Hari ini orang taman tak nak ziarah orang kampung. Kenapa? Bukan level kami, dia kata. Oh, ini taman yang mahal. Ini orang kampung, ini orang miskin. Ada orang kampung yang meninggal dunia, aku tak nak datang tahlil. Kenapa? Bukan level kami. Lepas dia mati, tak ada orang yang datang.
Dia mati, dia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk kubur sendiri. Boleh tak rasanya tak? Maka orang yang bertakwa tak membeza-bezakan dalam muasyarat. Baik orang itu miskin ke, kaya ke, pemimpin ke, rakyat biasa. Karena Allah Ta'ala tak menengok rupa dan jasad. Allah menengok hati dan amal perbuatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kalau kemuliaan itu boleh kita dapat dengan harta, niscaya orang-orang kaya lah yang paling mulia, kan? Kalau kemuliaan itu boleh kita dapat dengan jabatan, niscaya orang-orang yang tinggi jabatannya orang yang paling mulia. Dan kalau kemuliaan, ketakwaan itu boleh kita dapat dengan kekuasaan, maka kita orang awam pun tak boleh takwa sebab tak punya kekuasaan. Tetapi Allah Ta'ala jelaskan sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa agar Allah jaga kita, lindungi iman, lindungi akidah kita, dan kita pun meminta kepada Allah ketakwaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, iffah, wal ghina, dan kekayaan. Kaya itu bukan kaitannya dengan harta. Ada orang kaya tapi hatinya miskin. Ada orang miskin hatinya kaya. Bagaimana kita boleh mendapatkan kedua-duanya? Allah bagi kita harta lebih, disyukuri, dan hati pun kena menjadi hati yang kaya. Kita tahu semua ini titipan Allah. Kita tahu semua harta yang kita punya itu adalah amanat dari Allah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pesan Nabi kepada kita adalah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Duduk Batu Pahat, bertakwa. Dapat kerja dekat Kuala Lumpur pun kena bertakwa. Pergi luar negara pun kena bertakwa. Takwa dalam keadaan senang, kita pun kena bertakwa dalam keadaan sempit. Ketika kaya kita bertakwa, ketika miskin pun kita kena bertakwa. Ustaz, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang itu dengan harta yang berbeda-beda? Ada yang kaya, ada yang miskin. Hikmahnya kenapa Allah Ta'ala jadikan orang itu berbeda-beda? Statusnya tak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Agar yang kaya itu bersyukur kepada Allah dan menunaikan hak orang miskin. Agar orang miskin itu bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah dan tak keluar daripada batas kemampuannya dalam meraih rizki itu. Kenapa saya ini miskin, sedangkan saya tahajud tak tinggal, duha senantiasa dibuat, jiran saya sholat pun tak, tapi dia kaya. Kadang-kadang kemiskinan itu Allah bagi kepada kita karena Allah tahu jika kita menjadi orang yang senang, orang yang kaya, maka kita akan jauh dari Allah Ta'ala. Allah tak nak kita jauh darinya. Allah tak nak kita lupa untuk memohon, meminta kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tetap buat kita menjadi orang yang miskin dari harta kekayaan. Agar kita senantiasa memohon kepada Allah. Karena Allah sangat suka suara kita. Allah sangat rindu kepada tangisan kita. Allah Ta'ala sangat ingin melihat kita merengek dan menangis seperti seorang baby. Jadi ada hikmah, ada kebaikan yang telah ditetapkan Allah. Lantas orang yang kaya macam mana? Kenapa Allah buat kaya?
Karena Allah tahu jika dia miskin, imannya lemah. Kadal fakru ayyakuna kufaran. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur kepada Allah. Dulu masa kaya, dia taat kepada Allah. Ketika miskin, ia pun jauh dari Allah. Banyak yang macam ini. Allah tahu imannya lemah. Allah tahu kalau dia miskin, dia tak akan boleh beribadah. Dia akan kufur dari Allah Ta'ala. Maka Allah bagi ia kekayaan untuk membantu keimanannya, agar dia semakin mendekatkan diri kepada Allah lagi mudah, lagi mudah. Jadi semua itu ada kebaikannya. Yang kaya kena bersyukur, yang miskin kena sabar. Dan di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kaya ke ataupun miskin, dengan apakah kita boleh menjadi orang yang takwa atau tak. Maka itu saling ingat mengingatkan dalam perkara takwa. Tanpa takwa ini khutbah Jumat tak akan sah. Karena di antara rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Betapa pentingnya ketakwaan itu. Kalau orang ataupun kita punya anak, dia nak pergi kerja luar negara, tak payah diajarkan untuk mencari dunia. Dia akan boleh mencari dunia dengan caranya. Tetapi perlu kita ajarkan untuk menjaga ketakwaan dan akidah. Karena godaan, dugaan yang akan datang semakin besar. Yang kedua, Nabi SAW berwasiat kepada sahabatnya, dan ini pun untuk kita sebenarnya sebagai umatnya. Kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Apa maknanya? Setelah buat buruk, setelah buat dosa, maka buatlah baik, buatlah amal soleh. Kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh dosa, kesalahan, perbuatan kita yang tak baik, yang tak dilakukan di masa lampau. Dan Allah Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Tapi kebaikan yang Allah nak itu macam mana? Ada orang minum khamr dengan kawan-kawannya. Dia bagi khamr itu kepada kawannya. Aku buat baik nih, aku bagi engkau khamr percuma. Nah, itu bukan buat baik lah. Karena tak ada kebaikan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ada orang yang dapat uang haram, lantas dia bagi kepada pekerjanya. Nih, 1000 tapi uang haram. Maka tak ada kebaikan dalam bermaksiat kepada Allah. Kebaikan yang Allah nak adalah kebaikan sesuai kehendaknya, kebaikan yang mengikuti Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang buat baik. Dulu mungkin lisan kita suka mengumpat, ghibah, fitnah, menyakiti hati orang lain, maka sekarang kita ganti. Lisan itu senantiasa membaca Quran, membaca firman Allah, hadis-hadis Nabi. Lisan ini senantiasa dipakai untuk berzikir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tak boleh, lebih baik diam. Imam Ahmad bin Hanbal itu dia tidak akan berkata-kata kecuali yang keluar dari mulutnya firman Allah, hadis Nabi. Maka sebelum tidur, coba kita perhatikan, kita kira berapa banyak perkataan yang baik dah keluar dari mulut kita, dan berapa banyak perkataan yang tak baik dah kita ucapkan pada hari ini. Kalau yang buruk, yang tak baik lebih banyak daripada yang baik, maknanya kita rugi. Karena semua itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala bagi kita taufik,
Allah Ta'ala bagi kita keizinan untuk buat amal soleh, satu kebajikan, jangan ditunda-tunda kebajikan tersebut. Aku nak mulai witir malam Selasa lah. Malam ini aku tak dapat witir sebab ada musyawarat, sebab ada kerjaan. Belum sampai malam Selasa dah mati. Menunda kebaikan. Kita tak tahu umur kita sampai bila. Boleh jadi lepas kuliah ini, tapi jangan lepas kuliah ini lah ya. Masih banyak yang belum kawin lagi. Boleh jadi 2 hari lagi, ketika Allah bagi kita, Allah bukakan kita pintu-pintu ketaatan, buat kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita tinggalkan satu kebaikan meskipun itu perkara sunat. Tak payahlah sholat qobliyah sunat je. Jangan kita tinggalkan kebaikan itu meskipun itu adalah perkara sunat. Boleh jadi dengan perkara sunat yang kita buat itu terletak ridho Allah Ta'ala, terletak kecintaan Allah yang menjadikan kita masuk ke dalam syurganya. Allah Ta'ala a'lam. Allah. Allah. Sudah. Allah la quwata illa billah.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilatal fadilah syarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah buat baik, jangan ditunda-tunda kebaikan. Selagi kita boleh buat kebaikan itu, meskipun adalah perkara sunat, maka buatlah, karena izin untuk melakukan kebaikan tak akan Allah Ta'ala bagi pada kesekian kalinya. Dan di antara tandanya Allah Ta'ala menerima kebaikan kita, kata para ulama, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda kebaikan itu diterima adalah kebaikan itu boleh kita buat berketerusan. Hari ini sholat berjamaah kita diterima Allah, besok kita pun boleh sholat berjamaah. Esok kita puasa Isnin diterima oleh Allah, minggu depan pun kita boleh puasa lagi. Kita berderma ikhlas karena Allah, kita pun senantiasa akan dimudahkan untuk berderma. Semua kebaikan yang kita buat apabila diterima Allah akan dimudahkan untuk dibuat berketerusan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang dijelaskan di sini adalah kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan, yaitu dosa-dosa kecil yang hilang. Dosa-dosa kecil yang dihapuskan oleh Allah. Adapun dosa besar, kita kena bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar, memenuhi syarat-syarat taubat. Kemudian di antara yang dapat menggugurkan dosa adalah menjaga wudhu di waktu-waktu yang dibenci. Senantiasa kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, senantiasa kita menyempurnakan wudu, dan wa kathratul khuta ilal masajid, banyak langkah kakinya menuju masjid. Jangan banyak langkah kaki menuju kedai nombor, ini tak baik. Hati-hati. Wantizari shalah ba'da shalah. Lepas azan Isya, kita nak tunggu sholat fardu Isya, ini dapat menggugurkan dosa-dosa. Maka kata Nabi, sholawatul khamsi wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratum ma bainahum. Sholat mukaffiratum ma bainahunna. Sholat 5 waktu, zuhur kepada asar, asar maghrib, maghrib Isya, seterusnya. Hari Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan tahun lepas kepada Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa, penghapus dosa. Selagi kita menahan diri dari dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, wasiat Nabi SAW kepada kita semua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulah orang-orang dengan akhlak yang baik. Sebetulnya kalau dah membahas takwa, semua itu dah include di dalam takwa. Orang takwa pasti banyak buat baik, orang takwa pasti akhlaknya terpuji, orang takwa pasti menjunjung tinggi adab yang mulia. Tak mungkin orang takwa itu adabnya tak baik, tak mungkin orang takwa itu menjadi munafik, tak mungkin orang takwa itu dalamnya batinnya saja baik, luar zahirnya tak baik. Kan banyak orang yang sering bilang kepada kita, Ustadz, dia itu cakapnya saja tak baik, tetapi hatinya baik sebenarnya. Hati dia sebenarnya baik, tapi cakapnya memang tak baik. Tak mungkin. Ketika hati seseorang tak baik, akan keluar yang baik, tak mungkin. Apa yang nampak dari zahir seseorang, baik perkataannya ataupun perbuatannya, adalah cerminan kepada batin hatinya.
Jadi kalau orang itu baik dalamnya, dia pun akan berucap yang baik-baik, memperlakukan orang dengan lembut, tak mungkin menyakiti, merendahkan hati orang. Kalau hati baik, ucapan tak baik, itu hanya ada dalam sinetron, tak ada dalam reality. Karena tak akan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala jelaskan. Cakap baik menunjukkan hati baik. Hati bersih, apa yang dia buat dari perkataan ataupun perbuatannya baik. Ma min syai'in yudha'u fil mizani azqalu min husnil khuluq. Tidaklah ada satu perkara yang akan diletakkan di timbangan seorang muslim di akhirat nanti yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Kalau sholat kita pun tak mampu panjang-panjang, tahajud pun 2-4 rakaat, derma kita pun tak banyak, kita pun susah untuk puasa sunat, tak kerap puasa sunat, maka perbanyaklah akhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan, inna ma wuzina fi mizanil mu'min yaumal qiyamati khuluqun hasan. Sesungguhnya satu perkara yang akan ditimbang, memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, khuluqun hasan, akhlak yang baik. Jadi menjunjung tinggi akhlak, berakhlak yang baik, senantiasa menjaga adab, ini adalah buah daripada ilmu. Kalau ilmu yang kita pelajari benar, niat kita dalam majelis ilmu ini benar, datang betul-betul untuk mencari ridha Allah, maka buah daripada ilmu itu adalah terperbaiki akhlak kita. Akhlak semakin baik, adab semakin mulia, semakin kita menjaga norma-norma keislaman, itu menunjukkan bahwa ilmu yang kita dapat itu berkat. Karena ilmu yang berkat adalah ilmu yang boleh diamalkan dan disampaikan. Khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kembali lagi, ketika kita berbincang tentang akhlak, semua ilmu itu di bawah akhlak. Karena Hasan Al-Basri berkata, la ilma liman la adabalahu. Tidak dikatakan seseorang itu berilmu kalaulah tak punya akhlak. Al-adabu fauqal ilmi. Adab ataupun akhlak itu di atas ilmu. Orang yang hafaz Quran kena berakhlak. Jangan sampai merendahkan orang yang tak hafaz Quran. Orang yang pandai hadis, pandai tafsir, pandai fikih, jangan sampai meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Dia itu orang jahil lah, dia tak pandai agama. Ketika kita merendahkan orang lain, merasa lebih baik diri kita ini, hilanglah akhlak yang baik itu dan masuk sifat sombong ke dalam diri kita. Dan sifat sombong itu adalah sifat makhluk yang terkutuk, yaitu iblis. Dengan sifat sombong itu, iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala, terkeluar daripada surga, dan Allah akan mengutuknya sampai hari kiamat. Lau kana fil ilmi min duni tuqa syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kata Al-Habib Abdurrahman Al-Muqaddam Sani bahwa sekiranya dalam ilmu seseorang boleh mulia tanpa ketakwaan, sekiranya dalam ilmu seseorang boleh mulia tanpa ketakwaan, niscaya makhluk yang paling mulia iblis. Karena iblis itu makhluk yang paling berilmu, tapi dia tak bertakwa. Dia tak beradab kepada Allah, dia tak ikut perintah Allah. Maka dari hadis ini, hadis ke-18 yang kita pelajari dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita mendapatkan intisari hadis yang pertama adalah perkuat keimanan, perkuat akidah kita, perkuat Islam kita. Jangan pernah malu untuk menunjukkan bahwa saya seorang muslim. Dan di akhir zaman itu memegang perkara-perkara sunnah seperti menggenggam bara api. Sangat-sangat sulit. Oleh karenanya, dalam keadaan apapun, jangan kita bersekutu, berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala. Meskipun kita dibunuh, dicincang-cincang, dipotong, tetap kalimat tauhid itu
mesti senantiasa ditinggikan sebagaimana sahabat Bilal dalam keadaan di atas dadanya ditimpah batu yang besar, dia tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga perkara-perkara wajib. Kalau kita dalam keadaan lemah iman, maka paling sedikit buat ibadah wajib. Ketika iman itu meningkat, maka perbanyaklah ibadah sunnah. Dan begitu juga tinggalkan larangan Allah, baik yang haram ataupun makruh. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kemaksiatan, karena dapat menghalangi kita dari rahmat Allah, akan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allah berpaling dari hambanya? Boleh. Tanda Allah berpaling dari hambanya apa? Tanda Allah berpaling dari hambanya adalah hamba tersebut disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Waktunya habis tak bermanfaat, waktunya habis dengan main-main, waktunya habis dengan hanya memikirkan dunia. Itu tanda Allah Ta'ala jauh dari dirinya, tanda Allah berpaling dari dirinya. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa diri kita ini banyak dosa, kesalahan, kita adalah hamba yang hina, makhluk yang lemah, tanpa adanya rahmat Allah Ta'ala kita tak akan masuk ke dalam syurga, maka perbanyaklah kebaikan selagi kita diberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan oleh Allah Ta'ala, di mana nanti akan datang satu masa kita dah tak boleh buat baik, karena sebab fisikal dah tak mampu, atau penyakit yang menimpa diri kita, ataupun karena sebab sesuatu yang lain. Dan yang terakhir adalah buah daripada akhlak, buah daripada ibadah adalah akhlak yang terpuji. Ajarkan anak-anak kita dengan akhlak yang terpuji, adabnya Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman modern ini kita tak ragu bahwa anak kita punya education yang tinggi, pendidikan yang luar biasa cantik, sarjana muda, master, PhD, itu kita tak ragu. Tetapi yang diragukan adalah menghilangnya akhlak dan adab dari diri anak-anak cucu keturunan kita. Sehingga mereka tak lagi boleh menghormati orang tuanya sebagaimana mestinya. Bahkan dia merendahkan orang lain yang tak selevel dengannya. Jauh dari sunnah Nabi adalah salah satu tanda kita mengalami kehancuran. Maka dekatkan diri kepada Allah, cintai Nabi SAW, amalkan semua perintahnya yang wajib ataupun sunat, tinggalkan benda-benda haram, insya Allah kita akan senantiasa dibimbing Allah, akhlak kita terperbaiki, memohon kepada Allah Ta'ala hidayah, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda, wat-tuqa, wal-afa, wal-ghina. Dan memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ada dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dah kita pelajari dan menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Ta'ala tutupi aib kesalahan saudara muslim kita dan dinampakkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Sebaik-baik diri kita adalah lebih baik diri orang lain, dan seburuk-buruk orang lain jauh lebih buruk diri kita. Jika prinsip itu kita tanamkan, maka kita tak akan sibuk mengurusi aib kekurangan orang lain, dan kita akan fokus kepada ibadah dan kekurangan diri sendiri. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Apabila ada silap kata ataupun perbuatan yang tak difahami, tak pantas, kepada Allah Ta'ala saya beristighfar, dan kepada jamaah sekalian saya meminta maaf dan ridhonya. Sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis ilmu pada malam hari ini dengan membaca surah Wal Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la